Selamat sore, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga di GKJW Jemaat Ampel Gading hari ini, 28 Juli tahun 2021. Di dalam ibadah kita hari ini, bersamaan juga kita akan melaksanakan cawisan untuk perjamuan kudus pembangunan GKJW di tahun 2021. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita hari ini. Dan kita satukan hati memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan keempat. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur sebab pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menjadi dasar utama di dalam kami membangun ibadah kami hari ini. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Amin. Kita lanjutkan pujian kita kepada Tuhan dengan bersama-sama kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, baitnya yang pertama dan yang ketiga, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya.
Kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah, sumber kekuatan kami datang kepadamu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Satu hari berlalu, di mana kami menjalankan aktivitas kami, Tuhan telah memberkati kami. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama beribadah walaupun secara online, tetapi kami percaya Tuhan hadir membersamai kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Terlebih-lebih kami pun dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat Kolose, pasalnya yang ketiga, ayat 12 sampai 17. Kolose 3, ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya ulangi di ayat yang ke-15 yang demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih yang memelihara di dalam kehidupan kita. Amin. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini diberikan judul, dipanggil menjadi satu tubuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tubuh manusia tersusun dari beragam anggota. Mulai dari kepala sampai ujung kaki bermacam-macam namanya begitu. Nah, di antara beragamnya anggota tubuh tersebut, tidak ada satupun anggota tubuh manusia ini yang tidak berguna. Semuanya memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Ketika salah satu anggota tubuh ini mengalami sesuatu hal yang tidak sebagaimana fungsi dan perannya begitu, maka tentu akan berakibat mengganggu kinerja anggota tubuh yang lain. Misalnya saja, anggota tubuh ini adalah telinga begitu. Ini mengalami gangguan pendengaran sehingga tidak bisa mendengar dengan baik.
maka akan mengganggu aktivitas kerja tubuh. Contohnya, jadi salah paham. Disopo api-api gak kerungu. Tapi kemudian di banterno suarane jarene marah-marah. Maka terjadi satu hal yang tidak baik begitu di dalam tubuh. Karena salah satu anggota tubuhnya mengalami malafungsi begitu, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gambaran gereja sebagai tubuh Kristus ini merupakan dasar bagi jemaat untuk hidup saling menghargai perbedaan dan saling melengkapi. Penggambaran tersebut juga muncul di dalam bacaan kita hari ini di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 12 dan 17, terkhusus di ayat yang ke-15. Nah, kenapa gambaran ini muncul begitu? Ini sebagai pegangan bagi manusia baru. Karena perikop kita hari ini adalah manusia baru. Siapa manusia baru? Manusia baru adalah orang-orang yang berubah karena dia telah mengenal Kristus. Begitu. Nah, di dalam Kristus, setiap orang, ini orang-orang yang sudah lahir baru tadi, orang-orang yang disebut manusia baru, hidup di dalam belas kasih, kerendahan hati, kemurahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, ini kalau di surat Paulus di dalam surat Galatia begitu, ini disebut buah-buah roh begitu. Semua karakter tersebut terikat erat. Nah, ini ikatannya di dalam satu ikatan kasih. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa gereja juga dapat mengalami perpecahan. Gereja itu adalah kita, anggota-anggota tubuh Kristus ini adalah gereja masing-masing. Nah, organisasi kita, ini kita berorganisasi di GKJW begitu. Tetapi gereja sesungguhnya di dalam Alkitab adalah kita masing-masing pribadi begitu. Nah, di dalam kita bergereja begitu, kita juga dapat mengalami perpecahan bila setiap orang pribadi-pribadi ini memiliki kepentingan dan juga memiliki sesuatu hal yang egois begitu untuk dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus menasehatkan diperlukan karakter yang kuat sekaligus kesadaran begitu akan pentingnya kesatuan di dalam keberagaman, sambil mengingat analogi tadi, gambaran bahwa gereja ini juga tubuh begitu. Kalau satu bermasalah maka yang lain pun juga bermasalah. Nah, gambaran tadi tentang gereja yang dipanggil menjadi satu tubuh merupakan sebuah upaya begitu, atau tujuan murid-murid Kristus untuk mewujudkan apa yang menjadi doa Yesus sebelum Yesus naik ke surga, yaitu supaya semua orang menjadi satu begitu. Dan diucapkan sesaat sebelum ini Yesus ditangkap begitu, Yesus kepingin semuanya jadi satu begitu. Nah, tapi jika kita mengingat sejarah dari GKJW begitu nggih, GKJW juga sama. GKJW ini dari gereja-gereja jemaat-jemaat Kristen mula-mula begitu, ada orang Kristen tumbuh, di tempat mana, kemudian mereka mengikrarkan diri menjadi patunggilan kang nyawiji begitu. Ini menjadi slogan kita sebagai warga GKJW, patunggilan kang nyawiji, wiwit pucuk wetan dari Banyuwangi sampai pucuk kulon sana ini di daerah Ngawi sana. Ini orang-orang bersekutu menjadi satu, menjadi anggota tubuh Kristus. Namun ketika kita mengingat sejarah, GKJW juga pernah mengalami masa kelam, terjadi perpecahan. Karena penjajahan Jepang begitu, kolonial Jepang, pada tahun 1945, GKJW terpecah menjadi dua, yaitu MA GKJW dan Raat Pasamuan Kristen. Yang satu pro Jepang, yang satu pro Belanda katanya seperti itu.
Akhirnya karena pengen selamat begitu, pendeta-pendeta ini akhirnya terpecah begitu. Pada waktu itu sejarah kelam yang terjadi karena kepentingan begitu. Tetapi pada akhirnya semua pendeta juga dipenjara. Ini karena kepentingan pribadi. Tetapi setelah kemerdekaan begitu, setelah Jepang kalah dan menyerah, para pendeta kemudian mengumpulkan para jemaat-jemaatnya begitu melalui sidang majelis agung yang diadakan pada tanggal 4 sampai 6 Agustus tahun 1946 di Mojowarno. Akhirnya kedua kelompok ini menjadi satu kembali dan sampai saat hari ini menjadi GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan Patunggilan yang Kang Nyawiji. Semuanya itu didasari oleh apa? Karena kasih, paseduluran. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita diingatkan untuk ikut dalam perjamuan kudus, pembangunan GKJW yang mengingatkan tentang sejarah kelam GKJW, bahwa GKJW ini harus bersatu. Jangan ada lagi perpecahan karena kepentingan pribadi, tetapi biarlah melalui bacaan kita hari ini kita mengingat perbedaan ono, keberagaman ono, nek pasamuan ning Banyuwangi gak podo ambek pasamuan di Ampel Gading. Tetapi biarlah semuanya itu tidak menjadikan kita semakin bertentangan, tetapi biarlah itu saling mengisi, saling melengkapi, memberi ruang. Karena dasarnya tadi kasih. Sehingga kita sebagai Gereja Kristen Jawi Wetan dapat bersatu. Itu secara umum di luar sana. Lalu bagaimana dengan kita di tempat ini di GKJW Jemaat Ampel Gading, masing-masing jemaat mari bersatu. Jenis siji wong ambek siji wong berbeda, tetapi semuanya memiliki kemampuan masing-masing, memiliki peran masing-masing yang dapat mengisi dan melengkapi sehingga kita boleh menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan mengungkapkan syukur kita dengan memberi bagi pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini, sambil mengingat di dalam kitab Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jalannya persembahan akan kita iringi dengan kita bersama-sama bernyanyi dari pujian Kidung Jemaat nomor 252, bait yang pertama sampai yang ketiga, Batu Penjuru Gereja.
Mari bersama-sama kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, bersyukur untuk setiap pemeliharaan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Terkhusus kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama. Biarlah pengajaran firman-Mu ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Kami sebagai anggota tubuh Kristus boleh saling melengkapi, saling mengisi, dan kami boleh bersatu di dalam Engkau. Sehingga tidak ada kepentingan di dalam kami berjemaat di tempat ini ya Tuhan, tetapi semuanya kami dasari dengan kasih. Di sore hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan warga jemaat-Mu kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Ibu Turi, Pak Pitono, Pak Wawan, Pak Tiasanto, Ibu Poniman, Bapak Ibu Wiroso, Ibu Jahit, Pak Karsi, Bapak Ibu Sumardi, Pak Prayit, Ibu Lestari, Ibu Danu, Bapak Ibu Warno, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, namun dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang memulihkan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh kembali pulih dan boleh menjalankan aktivitasnya dengan baik. Pun juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang badannya secara fisik sudah lemah. Tetapi biarlah mereka tetap berpegang kepadamu ya Tuhan. Biarlah tubuh jasmani lemah, tetapi iman dan pengharapan kepadamu tetaplah kokoh. Pun juga kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang mengalami duka cita karena ditinggal oleh orang yang terkasih. Ibu Salimah, karena suami tercinta Bapak Jemari telah Engkau panggil pulang. Biarlah Engkau Allah yang tetap memelihara, Tuhan tetap memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan ini. Sehingga mereka tidak berlarut-larut di dalam kesedihan, tetapi dapat melanjutkan hidup dan kehidupannya. Kami pun berdoa bagi anak-anak kami di masa pendidikannya, walaupun masih secara online ya Tuhan. Tetapi kami tetap berdoa bagi anak-anak kami, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, dan mereka dapat meraih apa yang menjadi cita-citanya. Kami berdoa bagi gereja kami di tempat ini ya Tuhan, GKJW Jemaat Ampel Gading. Tuhan kiranya Engkau tolong, Tuhan yang memberkati setiap program kegiatan yang akan kami lakukan. Persiapan permutasian pendeta, persiapan untuk renovasi gedung gereja, persiapan untuk dauran penatua diaken, dan semua program yang sudah kami susun dan kami rencanakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mencukupkan setiap kebutuhan dana, bahkan setiap pelayan Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan di dalam menata layani pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Pun juga majelis daerah, bahkan majelis agung, semuanya Tuhan berkati. Sehingga nama-Mu saja yang dipuji dipermuliakan atas pekerjaan mereka ya Tuhan. Di tengah sukacita kami bersekutu ini, kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, terkhusus di GKJW Jemaat Ampel Gading. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang memberkati di tengah pandemi COVID ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Pemimpin kami boleh mengambil kebijakan dengan takut akan Engkau. Seluruh doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati kehidupan sesama kita. Kita akan akhiri ibadah kita dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 406. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kidung Pasamuan Jawi 472, Haleluya, amin.